selanjutnya kita langsung saja ke acara puncak kita, yaitu ada tausiah dari Ustaz Erik Yusuf yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga doa dengan moderator kita tentunya Opa Bukti. Langsung gimana Opa? Sudah siap Opa? Sudah siap. Ya. Langsung didatangkan dari Korea sebelah timur. Korea Timur ya. Daerah timur lah. Oh baik, ya kanan. Ya kita masih menyaksikan atau persiapan lebih dahulu. Ya ini Kita pada tanya-tanya kan? Iya. Pasti kita tunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita menarik karena semua orang bertanya. Ini Ustaz tuh kayak sering lihat. Gimana ya? Gantengnya luar biasa. Kita aja begitu. Iya. Pinter banget. Iya. Jadi Opa juga pinter nih. Padahal Opa tak kalah loh gantengnya. Iya. Oke, kita masih perhatikan persiapan. Ini bersama dengan Ustadz yang keren luar biasa. Ini kita belum tahu bahwa Ustadz dilahirkan di Bandung. Kita sudah bicara aja ya. Lahir di Bandung pada tahun 1971. Ya. Sumber dan semangat. Oh, iya. Iya. Boleh nanti pertanyaan pasti benar satu. Iya. S1 nya Ekonomi Syariah SPAI, S1 di Bandung. S2-nya PAI, Pendidikan Agama Islam, Universitas Bandung. S3 Halal Lifestyle, Bidang Kebakaran Syariah dan Pendidikan Agama Islam. Lembaga non-DRD aktif, MUI Pusat Komisi Seni Budaya. Kedua, Dewan Pembina MES, Masyarakat Ekonomi Syariah DKI Jakarta, dan pimpinan pesantren kehakiman. Luar biasa ya. Ada satu lagi jabatannya Ketua Komisi 4. Ini benar semua Ustaz ya, insya Allah dulu ya. Baik, sudah siap Ustaz? Jadi poin ya, Mas Bukti ya. Lebih dengerin kalau mau ya. Jadi yang mau bertanya boleh ya? Boleh Pak. Pinjam lagi satu. Ya, sudah hadir bersama kita. Kita bikinnya talk show atau Ustaz menjalani? Bebas. Bebas. Jadi kalau bicara tentang Ustaz yang satu ini membuatnya Ustaz. Saya sampai saat ini belum dapat takrimannya apa ini Ustaz? Alhamdulillah. Apa ini? Saya buka dulu izinnya. Oh boleh. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyyu. Salam yang terbaik, salam para malaikat. Coba saya lihat dulu kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum talk show. Jadi alhamdulillah saya ketemu dari mulai lift terus sampai masuk. Ternyata saya juga banyak wajah-wajah ya yang ternyata saya sudah kenal. Dari mulai teman SD ada, teman SMP ada, kakak, sahabat kakak saya ada. Masya Allah. Ternyata tetangga banyak di Bukit Dago. Jadi pas saya lihat ini alhamdulillah keluarga notaris ini juga ternyata keluarga saya juga ya, terutama orang-orang Bandung nggak kemana-mana ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Dan tadi sebetulnya yang dibacakan itu mungkin dapatnya dari hoax. Jadi saya ini bukan ketua Komisi 4 DPRD bukan, tapi DRD Dewan Riset Daerah DKI. Gitu. Kalau DPRD nanti apa namanya jadi kampanye sudah di sini. Siap Ustaz, siap. Ya, baik. Ya, kita berbicara hari ini temanya luar biasa, tebarkan maaf, sucikan hati dalam indahnya kebersamaan dan keberagaman. Ya. Barangkali Ustaz juga belum tahu bahwa hari ini adalah pertemuan kita yang luar biasa, ya, di mana 4 organisasi besar di Jawa Barat berkumpul pada malam hari ini Ustaz. Ya. Dengan tema tebarkan maaf, sucikan hati dalam indahnya kebersamaan dan keberagaman. Bicara tentang
tebarkan maaf, sucikan hati. Kalau dikatakan itu mudah, ya. Setuju nggak sih Ustaz? Tapi alangkah sulitnya untuk melaksanakan menebarkan maaf, mensucikan hati, bisa tuh ada yang ganjel gitu. Dan kalau tidak salah kemarin tuh saya pribadi sempat mendengar ada salah satu ustaz yang mengatakan bahwa kita maafkan saja, kita ikhlaskan, selanjutnya bukan lagi urusan kita, tapi urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bro Ustaz bagaimana sih? Baik, baik tadi saya sudah mengumpulkan tadi setiap orang-orang yang sambutan ya, saking semua orang di sini penting, bahkan sambutan untuk menyapanya tadi sama MC itu lebih dari mukadimah Ustaz. Mukadimah Ustaz sebetulnya kan panjang, itu lebih panjang dari mukadimah Ustaz tadi. Makanya saya nanti pas lagi di atas siapa yang saya sapa. Nah, tadi saya mendapatkan nama-nama yang alhamdulillah karena tadi Bapak ada di atas, jadi saya sudah dapat contekan nih yang kita sama-sama hormati. Pertama adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Tapi udah bilang ya, Bapak Dr. Haji Irfan, tadi saya bilang jangan bilang dulu Pak Irfan, saya bilang dulu. Ternyata beliau itu iparnya itu sahabat SD SMP saya karena tetangga. Itu. Jadi makanya tadi nyambung itu sama Pak Irfan. Kemudian Ketua Pengwil Jabar Ikatan Notaris Indonesia, Bapak Dr. Haji Dodi. Tadi sudah lihat ya, alhamdulillah Pak Dodi. Kemudian Ketua Pengwil Jabar IPPAT tadi yang pamit Ibu, aduh saya baru ketemu udah pamit Ibu. Masya Allah ya, Ibu Osya ya. Kemudian Ketua Umum Ikano Unpad. Nah ini nih sahabat saya nih. Kemarin baru launching resto. Wah, Kaluna sukses ya. Kaluna Ya. ya, Kaluna. Salah satu kalau kita mau fastabiqul khairat ya, segera mungkin datang ke Kaluna ya. Kemudian kita makan-makan di sana. Karena saya kan kalau di masyarakat ekonomi saya juga bilang saya selalu bilang kalau mau membangkitkan ekonomi umat ya gitu. Pertama kita harus kemudian mensupport, mendukung kawan-kawan kita yang punya resto, yang punya dagangan dan lain-lain, itu dibeli dulu gitu. Kalau bukan kita yang beli siapa lagi? Nah itu dulu ya. Baik, kemudian Ketua Korwil Notaris Muslim Indonesia. Nah, ini tadi saya lihat dari gayanya ini Ustadz ini. Ya, Ustadz Khairul ini saya belum apa-apa sudah kemudian udah bukan sunnah, tapi beliau sudah bilang ini wajib katanya. Apa? Harus ngopi di Depok katanya begitu. Baik ya, dan tentu tadi juga banyak para pimpinan-pimpinan, para tokoh, para senior tadi Ibu Norman Lubis itu sebetulnya saya dulu sering ke rumah beliau, tapi beliau nggak tahu karena dulu putrinya beliau itu juga sama-sama sama saya sering ada acara di Depot Kreasi Seni Bandung namanya Hari Rusli DKSP. Dulu aktif putri beliau, jadi saya sering juga bersama-sama dan saya udah tahu ini Ibu Tin Norman Lubis. Alhamdulillah. Nah juga ada beberapa tadi ada pejabat pemerintah ya yang hadir ya dari Kapil atau dari mana pertanahan. Itu juga tadi hadir ya, saya alhamdulillah. Nah tadi menjawab tadi siapa yang membaca yang dari Koreanya itu? Kalau yang sani tilawahnya Sania. Bu Sania. Tadi membacakan ayat yang ditanyakan tentang masalah maaf. Tadi dibacakan ya itu Al-Imran wasari'u ila magfiratin min rabbikum ya wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Nah, itu ayat yang pertama. Jadi dibuka dengan ini. Saro wasari'u itu artinya berlari. Ayo segera. Jadi kalau tadi terjemahan sari tilawahnya kan
bersegeralah gitu. Tapi kalau secara lupa, secara kata kita gali, itu sebetulnya tafsirnya lari kan. Jadi bersegera wasari lari. Artinya kalau lari ya cepat-cepat, betul nggak? Artinya waktunya banyak nggak? Sedikit, betul nggak? Kalau waktunya banyak ya santai aja jalan. Tapi karena waktunya sedikit, Allah bilang apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ayo bergegas kamu, ayo lari kamu, cepat-cepat kamu untuk apa? Untuk meminta magfiratin min rabbikum. Untuk apa? Mendapatkan magfirah. Untuk dapat pengampunan, pemaafan dari Allah, dari Rabb. Artinya waktu kita sebetulnya sedikit sekali, ya, karenanya disuruh bergegas untuk masuk ke magfiratin min rabbikum. Yang Allah siapkan kalau mereka-mereka yang bergegas, mereka-mereka yang kemudian berlari atau selalu mempercepat masuk ke dalam ampunan Allah, disiapkan oleh Allah itu wajahatu arduha samawati wal ardh. Disiapkan jannah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah ini sebetulnya untuk memahami tafsir ini itu perlu imajinasi, dan imajinasi yang paling tepat yang bapak-bapak ibu-ibu notaris ini. Karena apa? Karena di sini pendekatannya wajahatu arduha samawati wal ardh. Kamu akan disiapkan itu jannah surga yang seluas langit dan bumi. Biasanya ngurus tanah berapa luas. Jadi betul nggak? Imajinasinya mudah kan untuk bapak-bapak notaris, ibu-ibu notaris. Biasa kita paling besar ngurus tanah berapa sih gitu. Nah sebesar apa sih tanah yang kita inginkan? Saya pengen tahu kaplingnya di surga. Teteh pengen sebesar apa kapling di surga? Benar ini punten. Sudahkah kita mempersiapkan di surga yang mana kita pengen masuk? Coba saya tanya. Akan mau masuk surga? Mau. Terus mau ngapain di surga? Mau apa ya? Pak Dodi mau ke surga? Amin, insya Allah. Mau ngapain di surga? Menghadap pas sholat kita bisa. Ya pasti ketemu dengan roh kita. Ketemu sama roh. Yes. Baik. Mau sekarang? Insya Allah. Misi mau pulangnya langsung ketemu gitu. Kalau Ringo nggak apa-apa. Nah ini begini maksud saya. Kita seringkali untuk masa depan, untuk besok, untuk lusa, untuk 10 tahun lagi, untuk 20 tahun lagi, ibu tadi mempersiapkan masa depan, betul nggak? Tapi jangan saya tanya, ayah akhiratnya udah disiapin belum? Coba saya tanya. Makanya saya tanya Pak Dodi di surga mau ngapain? Pasti tidak secekasnya, tidak sebernas ketika Pak Dodi mempersiapkan 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, forecasting 3 tahun, ya kan itu bernas langsung kan? Pasti itu. So, saya ajak mau ke surga semua insya Allah, amin. Amin. Tapi ngapain di surga? Itulah yang membuat kita tidak termotivasi. Karena kita nggak jelas di surga, kita tahu. Coba, benar nggak? Nah itu dia, ketika kita tidak kemudian mengkonkretkan kira-kira di surga mau apa, motivasi kita ke sana juga berkurang. Saya mah ikut yang lain aja, rame-rame. Surganya bapak mau di mana? Anu rame, weh. Nah ini jadi masalah. Makanya tadi Allah menyiapkan arduha samawati wal ardh. So, yang mau apapun yang dipikirkan, mau seluas-luasnya, kelapangan rumah, kelapangan tanah, keindahan, kenikmatan, semua disiapkan. Jadi bayangkan apa yang ingin kita dapatkan di surga. Jadi jangan jawabannya kalau bisa yang konkret, yang bisa kita bayangkan sekarang nggak apa-apa. Ya kan? Misalnya saya pengen kendaraan yang terbaik di situ, bangga. Karena tadi jawaban para ulama itu adalah jawaban kalau saya ke surga, saya ingin berjumpa dengan Allah. Karena apa? Karena pemahaman mereka tentang bagaimana indah dan berjumpa dengan Allah. Tapi ketika kita mau berjumpa dengan Allah, kita bayangkan gimana gitu kan? Nah, jadi artinya dekatkan dulu sama apa yang kita pahami saja. Nanti lama-lama ketika tumbuh kecintaan ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, kerinduannya muncul. Jadi bukan hanya lip sync aja, bukan hanya di bibir saja. Benar? Mau ke surga
Ngapain saya mau ketemu Allah dan Rasulnya? Tapi itu bisa jadi jawaban lip sync. Ya, jawaban yang benar jawabannya itu, tetapi dia tidak menjawab dengan apa yang muncul dari hatinya. Nah, lepas dari situ, ketika uiddat lil muttaqin, itu disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Nah, ini saya mau sedikit dulu gambarin. Takwa itu secara tingkatan itu yang penting. Kita itu masuk ke dalam keislaman itu namanya muslim. Tetapi tadi dinyanyikan lagu puasa. Lagu puasa itu tidak cukup untuk seorang muslim. Dia harus naik jadi apa? Ya ayyuhalladzina amanu, mukmin. Banyak orang muslim yang puasa, yang nggak puasa banyak. Karenanya harus ada keimanan untuk puasa. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya kan? Nah, setelah mukmin, dia bisa meningkatkan dirinya supaya dia bisa masuk ke dalam apa? Muhsinin, ihsan. Ihsan itu gitu. Tadi saya naik lift. Kalau di lift, ibu-ibu misalnya, kan kita nggak bisa garuk-garuk sembarangan di dalam lift. Kenapa? Karena ada apa? CCTV. Karena ada CCTV, kita merasa bahwa ada yang mengawasi, itu kan? Artinya muhsin ihsan. Ketika sahabat bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa sih artinya ahsan amal? Ya, kata Rasulullah, ketika orang melakukan sesuatu atau ibadah, mereka itu merasa dilihat semua, atau mereka merasa melihat. Nah, kalau sudah seperti itu tingkatan muhsin. Ya, ketika kita mau nanda tangan sesuatu, merasa dilihat sama Allah. Wah, ya Allah sih, tadi nanda tangannya harus amanah. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita merasa dilihat oleh Allah. Ah, nggak enak kan gitu ya. Nah, itulah sebetulnya muhsin. Di atas muhsin ada yang namanya mukhlis. Mukhlis itu kalau kita bahas ikhlas falasuf itu artinya murni. Mukhlisin lahuddin adalah orang yang memurnikan. Apa yang dimurnikan? Din. Apa itu arti din? Din itu artinya agama. Apa artinya agama? Kalau kita tasrif, di breakdown dari dana yang ini, din itu artinya ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, jadi ibadah yang Allah inginkan yang mukhlisin lahuddin apa? Yang orang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Mukhlisina lahuddin itu orang mukhlis. Artinya sebagai notaris. Bagaimana sebagai notaris menjadi pekerjaannya menjadi amal ibadah? Tentu bapak-bapak, ibu-ibu notaris ini harus mukhlisina lahuddin, memurnikan pekerjaannya ini agar supaya boleh ibadah. Murninya dalam rangka apa? Ini saya jadi notaris dalam rangka menjaga agar supaya di dunia ini atau di Jabar ini tidak ada satu orang pun yang mengambil sejengkal tanah tanpa haknya. Karena kalau dia mengambil sejengkal tanah tidak dengan haknya, dia akan dikalungkan dengan 7 lapis bumi di lehernya untuk mempertanggungjawabkan sejengkal tanah. Karenanya inilah pahlawan-pahlawan yang menjaga agar supaya tidak ada orang yang berani atau bisa mengambil sejengkal tanah di dunia ini yang bukan haknya. Makanya kalau sudah melihat betapa amanah bebannya para notaris, kunci kendaraan ke surga, insya Allah, amin. Coba saya sebelah situ, amin. Ini bukan lagi kepanjang amin. Ini lagi berdoa bahwa insya Allah kalau kita notaris semuanya menjaga jangan sampai ada satu orang pun yang bisa mengambil sejengkal tanahnya yang bukan haknya, nah itu kita menjadi amal pahala yang besar di sisi Allah. Ya jangan sampai notaris aja, amin ya Allah, minta kan gitu. Nah, ketika kita lihat ini, mukhlisina di atas ini muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jadi muttaqin atau murni untuk orang yang bertakwa.
Yang seperti apa? Salah satu cirinya tadi yang dibacain. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimi minal ghaiz wa anina lin-nas. Nah, jadi orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi dia lapang atau sempit. Jadi kalau orang yang senang bersedekah, berinfak, ya, kadang-kadang kita tuh nggak tahu dia tuh punya uang atau enggak. Karena punya uang infak, sedekah. Nggak punya uang juga infak, sedekah. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Ya, kakak saya itu selalu kasih rutin ke ibu, ke beberapa adiknya, yang ketika saya tahu kondisi, ternyata dia lagi kesulitan, tapi tetap ada di situ. Itu salah satu yang hebatnya orang-orang yang alladzina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i. Orang yang terus berinfak, ya tentu dengan niatan mendekatkan diri Allah, dia punya itu. Yang kedua, nah ini yang kedua yang tadi bertanya, wal kadhimi minal ghaiz. Kalau di terjemahannya orang yang menahan kekesalannya. Nah ini kita bahas sedikit. Ternyata al-kadhim secara kata bukan menahan. Al-kadhim itu menelan. Kenapa menelan? Saya juga dulu pas ngaji kurang menelan. Ternyata orang kalau misalnya makan permen dikunyah, ada sisanya nggak di gigi? Tergantung permennya, betul juga ya. Tapi kalau ditelan ada sisanya nggak? Nah, jadi kalau misalnya ini pertemuan, tentu mungkin ya ada satu dua yang membuat orang kesal, ada satu dua yang membuat orang salah sangka, yang membuat munculnya sedikit banyaknya konflik. Ya. Ya. Kalau kita memaafkan mereka hanya dengan mengunyah, itu nggak akan hilang. Ya, karena apa? Karena nanti akan muncul lagi. Itulah kenapa khawatirnya kontestasi seperti pilpres, pilgub, pil yang lain. Kalau seandainya kemudian kita tidak berbesar hati untuk itu teh dikunyah, ada sisa-sisanya. Sedikit aja memercik itu, sedikit aja menjadi kekesalan lagi. Nah karenanya kata Allah apa? Wal kadhimi minal ghaiz, yang menelan kekesalan. Jadi kalau ada kesal-kesal, telan sampai habis, sampai nggak ada lagi sisanya. Wa afina linnas, dan dengan kamu menelan itu, kamu bisa memaafkan, saling memaafkan. Dan kalau kamu saling memaafkan, wa yuhibbul muhsinin, itulah amal yang Allah senangi. Orang-orang yang punya kesalahan sesama tetapi kemudian memaafkan dengan maaf yang wal kadhimi minal ghaiz. Nah, jadi maaf ini kata-kata yang tadi betul mudah, tapi sulit untuk kita lakukan dengan ikhlas atau dengan murni lagi. Ya, waktu bulan Ramadan, kalau masih ingat nih karena masih kemarin, di 10 hari terakhir kita diajarin sama Rasulullah, sama para ulama, para ustadz, doa 10 hari terakhir. Apa doanya? Lupa lagi, nggak apa-apa. Allahumma, ini door prize kasih tuh, handphone 2 pintu, coba. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim. Kan gitu ya. Nah ini nih, pentingnya kita paham doa ini supaya ngejlok gitulah, nyuruh gitulah. Ini. Allahumma innaka afuwwun. Al-afu. Sesungguhnya Allahumma innaka afuwwun karim. Sesungguhnya Allah yang mempunyai yang namanya al-afu. Pemaafan. Kira-kira kan, kalau ada orang ngeselin, orang ini, udahlah saya ampuni kamu, dah, tapi kamu jauh-jauh dari sini. Bisa diampuni seperti itu, tapi belum dimaafkan di hatinya, bisa kan? Benar? Nah, makanya tadi pada kadhim minal ghaiz itu bukan hanya sekedar itu, tetapi bagaimana masuk dalam hatinya. Makanya al-afu itu pemaafan. Allah sesungguhnya yang mempunyai pemaafan itu.
Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhibbul afwa. Allah yang mencintai, Allah menyenangi, Allah menyukai orang-orang yang menghidupkan pemaafan dalam hatinya. Orang-orang yang meminta maaf kepada orang-orang yang lain ketika dia salah. Orang-orang yang memberikan maaf kepada orang-orang yang kemudian menzaliminya. Karenanya fa'fu anna, maafkan kami. Fa'fu anni, maafkan saya. Nah, kalau kita paham bahwa itu, sebenarnya saya mau tanya ini, layakkah kita dimaafkan atau diampuni Allah kalau kita tidak mengampuni atau memaafkan orang, atau kita tidak meminta maaf pada orang lain? Misalnya gini, ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim, ketika ada orang yang minta maaf, tidak maaf begini. Tapi kalau Allah, ya Allah maafkan saya. Ketika kita punya kesalahan, saya akan minta maaf sama dia dan dia menjunior saya. Apakah orang ini layak? Nah, makanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai kemaafan. Engkaulah yang mencintai kemaafan. Karenanya ya Allah, maafkan aku. Nah, ketika orang itu menghidupkan pemaafan di dalam dirinya, dialah orang yang kemudian berhak untuk mendapatkan pemaafan. Itu, Masya Allah. Ini teringat dengan salah satu cerita Ustaz, bahwa Rasulullah sempat berkata ketika ada satu sahabat ikut sholat, dikasih itu dengan ulasan yang lain, beliau ahli surga. Sampai para sahabat lain bertanya-tanya, ada apa gitu kan? Kenapa beliau menjadi ahli surga? Sampai akhirnya salah satu sahabat ikut tidur di rumahnya dan akan mengetahui bahwa amalannya biasa saja, sholatnya juga biasa, ya istilahnya tidak ada sesuatu yang spesial. Dan akhirnya ditanyakanlah para sahabat si ahli surga tersebut, apa amalan terbaik Anda? Dan ternyata katanya setiap sebelum tidur, beliau salah satunya memaafkan semua yang telah berbuat kesalahan padanya. Itu amalan terbaik yang mungkin bagi sebagian kita di sini so simple, begitu sederhana, memaafkan orang lain sebelum tidur dan melupakan, itu menjadi amalan terbaik untuk masuk surga. Bagaimana itu Ustaz? ya sebetulnya salah satunya selain itu, tapi di garis bawahi yang hadis tersebut adalah orang ini tidak berprasangka buruk kepada saudaranya itu. Jadi amalan yang membawa dia salah satunya menjadi ahli surga adalah orang ini tidak berprasangka buruk dengan Rasulullah. Jadi alladzina amanu istanibu katsiran minal-qawm inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ini kan surat Al-Hujurat ya. Kata Allah, orang-orang yang beriman jangan kalian terlalu banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, karena ada dosa dari sebagian prasangka. Apa dosa dari sebagian prasangka? Suudzon. Lihat orang, suudzon, lihat ini, suudzon. Prasangka buruk aja. Kalau lihat orang teh semuanya jadi buruk. Ya, ini sedikitnya gini. Di ayat ini menariknya, ini badadoni ismun, wala tajassasu wala yaktab ba'dhum. Tajasus tahu apa? Tajasus itu mencari kesalahan orang. Kata Allah, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang. Jangan tajasus, wala tajassasu. Setelah dapat pasti dapat. Gini, kalau antum semua lihat saya, kalau mau lihat saya dari sisi yang jeleknya, pasti dapat. Kesalahan dan lain-lain karena apa? Karena al-insanu mamnun khata' lisan. Manusia itu memang tempatnya apa? Salah dan hilaf. Makanya kalau kita mau bongkar semua orang-orang yang ada di sini pun pasti pernah melakukan kesalahan. Iya. Karena mereka bukan orang yang perfect. Orang itu selalu punya kesalahan. Nah, tetapi kalau kita pengen lihat mereka semua yang di sini juga dengan kebaikan, insya Allah dapat juga. Nah, itulah husnuzon. Makanya Allah dorong, orang-orang yang beriman, yang yakin sama saya, coba lihat orang-orang yang lainnya dengan prasangka yang baik, bukan dengan prasangka yang buruk. Dan jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka. Dan setelah kalian tahu kesalahan mereka, jangan kalian gibahin. Wala yaktab ba'dul ba'd. Jangan kalian gibahin sesama kalian gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat betapa orang-orang yang berprasangka baik itu, dialah sebetulnya orang-orang yang memberikan aura positif selalu di dalam cara berpikirnya, di dalam kesehariannya. Nah, karenanya tentu bukan karena berprasangka baik jadi tidak waspada, tidak seperti itu juga. Tapi prasangka baik didahulukan daripada prasangka buruk. Nah, ini yang paling penting. Nah, di dalam
suasana silaturahim ini yang menarik. Tadi di depan tuh pada wah sono-sonoan gitu ya, ketemu dan lain-lain sampai sini gitu. Foto-foto semua dan lain-lain itu kan apa namanya, ta'liful qulub, menyatukan hati. Kita penting menyatukan hati. Tadi ada 4 organisasi, benar nggak? Oh, benar ya, tadi karena ada 4 yang saya tahu salah. 4 yang kemudian berusaha untuk apa? Untuk menyatukan hati. Coba Allah. Saya tuh dari tadi itu, wah ini dahsyat. Terus secara landasan ilmu agama ini dahsyat. Kenapa? Bagaimana ta'liful qulub atau menyatukan hati itu dilaksanakan? Pertama kali kata Rasulullah SAW adalah ta'aruf. Makanya bikin acara bersama-sama untuk apa? Li ta'aruf. Ya, tadi kan salah satunya adalah apa? Menghargai perbedaan ya, tentang masalah kebersamaan. Itu sebetulnya ayatnya kan ya Yuhannas ya, di mana Allah itu menyebutkan manusia, ya insan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi insan bukan nas, insan. Insan itu artinya manusia. Gak peduli dia agamanya apa, gak peduli ras apa, tidak. Pokoknya lintas agama, lintas ras, lintas semua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah jadikan dia laki-laki dan perempuan, dan dari laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Jadi ta'aruf, untuk ta'aruf, untuk saling mengenal. Nah ini tadi acara ini untuk apa? Untuk saling mengenal dan membiasakan diri kalau saling mengenal. Sebetulnya untuk apa ta'aruf? Ta'aruf itu untuk saling bertukar manfaat sebenarnya. Itu garis bawahnya ta'aruf. Jadi kalau kita ketemu, di dalam pikiran kita halal bihalal, apa manfaat apa yang bisa saya berikan? Itu ta'aruf. Dari ta'aruf saling mengenal muncul namanya tafahum. Nah jadi tadi kalau sudah saling kenal, saling sering duduk gini sama-sama foto-foto bareng-bareng kayak tadi, itu muncul tafahum, saling memahami. Jadi kalau saling memahami itu enaknya gini, kalau ada orang yang datang, teman kerja kita atau siapa yang datang tiba-tiba dia lagi bete, lagi baper, lagi jengkel, lagi kesel. Tiba-tiba dorong mobil dia jalan, tiba-tiba jalannya gitu, kesel. Pintu dibanting. Kalau kita tidak tafahum, tidak mencoba memahami, pasti kita kesel. Tapi karena kita kenal, ta'aruf sebelumnya, kita kenal, kita mencoba memahami itu. Ya. Nah, kalau kita sudah paham, oh ternyata backgroundnya dia ini sedang ditagih inilah, sudah sulit ini dan lain-lain ya. Misalnya nih ya, dia sedang punya hutang, ada yang nagih gitu ya, misalnya. Pasti kesel. Kita memahami itu. Tanpa kita bisa muncul tahun. Tidak mungkin bisa tolong-menolong kalau kita tidak memahami. Kalau memahami pun tidak mungkin kalau kita tidak kenal. Makanya ta'aruf. Muncul tafahum saling memahami. Muncul ta'awun bisa saling tolong-menolong. Nah kalau ta'awun, tolong-menolongnya itu karena misalnya saya punya 4 jeruk. Akan pengen jeruk, saya bisa kasih kan. Saya punya 4. Itu ta'awun. Di atas ta'awun ada takaful. Biasa kita kenal asuransi kan, tapi artinya takaful apa? Saling memikul beban. Artinya saya tuh udah nggak bisa nolong dia. Secara apa? Secara harta atau secara keadaan. Tetapi saya mau memikul beban. Itu takaful. Allahu Akbar. Ini orang yang sudah ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Di atas ini kata Rasulullah SAW ada lagi. Apa namanya? Insan. Rasulullah bilang itu, belumlah sempurna keimanan seseorang jika dia belum mampu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah dahsyat. Jadi sebetulnya kalau orang muslim itu dahsyat banget seharusnya kan? Kalau kita meyakini itu dan melaksanakan itu, dahsyat sekali. Nah, ini kenapa di dalam halal bihalal, dalam pertemuan seperti ini tidak ada yang menjadi sia-sia. Semuanya kita masuk melangkahkan hati dengan niat untuk bersilaturahim, insya Allah. Ini malaikat berkumpul
di sini juga memberikan rahmat dan keberkahan kita semua. Insya Allah. Jadi sudah nggak boleh lagi ada kata-kata memaafkan itu mudah, melupakan itu sulit. Sudah nggak boleh ya Ustaz ya. Quotes-nya itu tolong dihapus berarti ya. Karena sebelum ada pertanyaan, masih ada durasi untuk pertanyaan, masih ada 10 menit lagi. Ya memang seperti quotes yang disukai oleh Ustaz juga, maaf kalau salah. Katakan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lainnya. Nah, dalam kaitannya tadi banyak sekali yang Ustaz katakan bahwa dari maaf akhirnya kita menumbuhkan rasa legowo. Kita berlapang dada. Dan akhirnya kita bisa memaafkan dan selanjutnya bisa tetap tolong menolong, tetap membantu karena kita memiliki kelapangan hati. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk mendidik kita sendiri, untuk pribadi, untuk saya sendiri gitu Ustaz ya. Karena terkadang dia udah pernah gitu istilahnya kan mengecewakan kita. Begitu meminta tolong agak berat gitu terkadang kan Ustaz. Kita masih manusia, kita masih yang ada gitu rasa gitu kan. Jadi akhirnya setengah hati. Nah, itu bagaimana tuh Ustaz? Baik. Tapi sebelum jawab, kalau boleh ada yang mau bertanya nggak di sini? Atau mungkin sudah ada yang sudah siap bertanya? Supaya boleh? Supaya jangan dari panggung doang. Setuju. Ada yang sudah siap untuk memberikan pertanyaan dari teman-teman? Ada apa dari Ibu? Atau mungkin ada yang mau ditanya? Gak ada ya? Ada? Mendingan ada yang nanya. Yuk, ada. Gak apa-apa. Tanya aja. Kalau sedikit malu ya, caranya nanya tuh gini. Ustaz, kawan saya, ini udah aman. Atau tetangga saya. Jadi kita hubung. Oh, ada bertanya. Silakan. Biar nanti ini. Silakan. Bang. Selamat malam, terima kasih atas selamat malam. Ya. Nama saya Pak Bur. Dan kebetulan saya juga sebagai ketua PK untuk FIPAD. Jadi ini pulang kita berbeda keyakinan, tapi ada hal yang bisa tanyakan. Kalau di keyakinan saya, kalau kita nyatakan orang yang masih bersalah, itu dia tetap bersalah gitu. Jadi bukan dendam ya, tapi kalau kita nyatakan kalau orang masih bersalah, Tuhan pun ada tetap bersalah gitu. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal itu? Ya. Jadi kalau kita bicara Bobi ini masih salah sama saya, kita tidak akan maafkan dia juga tidak terima maaf gitu. Terima kasih. Baik. Sebetulnya kita semuanya sama-sama yakin bahwa Tuhan kita ini Tuhan yang pemaaf, betul nggak? Ya kan? Kalau di dalam keyakinan saya, kenapa dari 99 nama Tuhan itu Tuhan mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ketika kita paham bahwa mestilah semua agama Tuhan itu Tuhan yang pemaaf, Tuhan yang pasti pengasih, Tuhan yang penyayang. Karenanya apa? Karenanya dibukakan untuk semua umatnya pintu maaf, betul nggak? Pasti dibuka pintu maaf. Hanya cara-caranya di dalam beberapa agama berbeda-beda kan gitu. Tapi semua agama mesti membuka pintu maaf. Karena kalau tidak membuka pintu maaf, bagaimana seorang manusia yang secara fitrah atau secara bahasa fitrah itu bahasa universalnya, secara penciptaan, sifat penciptaan bahwa manusia itu selalu akan melakukan kesalahan. Ya, dari kesalahan itulah manusia itu mendapatkan kebenaran, betul kan? Ya kan, filosofinya kan gitu. Kalau dia nggak tahu salah, bagaimana dia bisa membuat kebenaran? Kan gitu. Tapi bukan artinya dia harus salah dulu, karena dia bisa belajar dari kesalahan orang yang lainnya. Nah, karenanya dengan konsep tersebut, tentu semua agama punya pintu maaf. Kalau semua agama mempunyai pintu maaf, mestilah semua umat-umat yang punya keyakinan dia diajarkan untuk memberikan maaf. Betul? Tetapi dengan satu syarat, apakah si pelaku kesalahan
itu dia bertobat atau menyadari kesalahannya. Benar? Ya kan? Kalau dia tidak menyadari kesalahannya, ada yang namanya punishment, efek jerah. Tapi kalau dia menyadari kesalahannya, kita beri apa? Kita beri harapan untuk dia bisa kita maafkan sesegera mungkin. Kan gitu. Makanya kalau dalam Islam ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu sebuah konsep sistem preventif di mana seseorang jangan sampai melakukan kesalahan. Karenanya butuh nasihat, butuh rambu-rambu. Tadi ini para notaris membuat rambu-rambu, aturannya begini, supaya apa? Supaya tidak ada orang yang melakukan kesalahan dari pemilikan tanah. Betul nggak? Itu amar ma'ruf. Tapi jika seandainya kamu tetap bandel, kamu tetap menantang, melawan sistem amar ma'ruf ini, ada yang namanya nahi munkar. Apa ini? Punishment, penegakan hukum, penegakan keadilan. Nah, disinilah kemudian dia mendapatkan punishment. Tapi punishment ini, amar ma'ruf dan nahi munkar ini, waktunya udah bilang dilakukan karena keimanannya oleh Allah. Jadi yang dibenci bukan si pelakunya, tetapi apa? Perilakunya. Nah, ini penting. Setiap kesalahan yang dibenci bukan pelakunya, tapi perilakunya. Karenanya ditegakkanlah hukum agar supaya apa? Pelakunya bisa masuk ke pintu maaf, perilakunya dimusnahkan. Betul nggak? Itulah yang ada di dalam pemahaman baik universal maupun spiritual. Insya Allah semoga bisa menjawab ya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup dengan doa, ada lagi? Sudah cukup sepertinya ya. Ya. Bagaimana Ustaz yang terakhir aja tadi Ustaz sedikit cara melatih kita untuk bisa lebih ikhlas. Baik. Nah, ini pertanyaan terakhir yang insya Allah juga sebagai wrap up atau konklusi dari pembicaraan kita adalah begini. Bagaimana bisa menghidupkan pemaafan dalam diri kita? Ini sesuatu yang memang tidak mudah. Tetapi intinya, ketika sesungguhnya kita mengetahui bahwa ketika orang melakukan kesalahan, zalim kepada kita, bahwa dia itu sedang sebetulnya memberikan tambah pahala untuk kita. Dia sedang memberikan sebetulnya advantage, keuntungan. Karena orang yang didolimi terbukalah pintu langit dan kita bisa melakukan doa-doa kekhususan. Kalau kita memahami itu, kita harus sabar. Sabar itu apa? Sabar, menahan dampak buruk yang akan muncul dari diri kita. Kita harus sabar. Tapi bukan artinya mendiamkan kedoliman. Bukan. Sabar itu, ketika dia melakukan kedoliman, kita bisa saja kemudian meluapkan emosi kita. Kita bisa marah, kita bisa tonjok, kita bisa jilas dia. Apalagi kalau dengan kekuasaan, kita bisa habisi dia. Tetapi kata Allah, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, kemudian sholat, doa. Sabar, doa. Kita wala masukin. Kalau kamu sabar, saya akan menyertaimu, bersamaimu. Kebayang kalau kita dibersamai sama orang yang soleh aja udah seneng. Kalau kita dibersamai sama tokoh dunia, kita senang. Nah, ini dibersamai sama Allah, Sang Khalik. Betapa gembiranya kita, karenanya sabar. Sabar, tahan dampak buruk yang akan muncul, tetapi selesaikanlah permasalahannya. Nah, karenanya dengan kita memahami itu, sabar muncul dan kita menjadi orang yang pemaaf karena Allah. Karena insya Allah, ketika Allah bilang yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya apa? Pemberian maaf. Ketika di yaumil akhir ada orang yang kemudian ya Allah, ya Allah, banyak dosa yang saya lakukan ya Allah. Tapi tidak ditampakkan ya Allah di sini. Ya orang jujur mah di akhirat juga jujur. Jadi di akhirat itu
dia dihisab, ya Allah saya ini banyak melakukan maksiat, aib, dosa, tapi tidak ditampakkan di sini. Ya Allah, aku mohon ya Allah, ampuni aku dengan semua itu. Kata Allah, aku telah mengganti kesalahan-kesalahanmu, ya, dosa-dosamu, aku ganti. Ini bukan dihapus, tapi aku ganti dengan kebaikan. Jadi bukan hanya dihapus, tapi diganti yang namanya keburukan, dosa, dan lain-lain dengan kebaikan. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia senantiasa bersabar dan memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang lain. Karena dia memaafkan banyak orang-orang yang zalim kepada dia. Kemudian kesalahan dia bukan hanya dihapuskan oleh Allah, tetapi kesalahannya diganti menjadi kebaikan-kebaikan. Dan dengan itulah dia bisa masuk ke dalam jannah. Wah, Masya Allah. Waktu masuk jannah itu kan selamat datang orang yang sabar. Begitu kan ya Ustaz ya? Baik, tidak lagi pertanyaan, sudah cukup. Kita tutup saja dengan doa. Baik, kita sama-sama berdoa. Mohon sebentar kita khusyuk. Izin Pak yang non-muslim, izin saya memimpin doa dengan cara yang saya paham. Ya, tetapi insya Allah ini doa-doa kebaikan untuk kita semua. Ya, baik. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah subhanahu malikul qudus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah, di hari yang baik ini ya Allah, bersama orang-orang yang baik ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, dengan menyebut nama-nama-Mu ya Allah, ijabah doa-doa kami ya Allah. Ya Allah, ya qalbul qulub, tabi qulubana ala dinik ya Allah, tabi qulubana ala iman ya Allah, tabi qulubana ala ta'atik ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikan hati kami ya Allah, condongkan hati kami ini selalu berbuat kebaikan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Engkaulah yang menguasai hati ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah ya Hayyu Qayyum bi rahmatika astaghits sani belum terkini dan nafsi surtai wala ilaha illa nas ya Allah. Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami ya Allah. Saudara-saudara kami ya Allah. Rekan-rekan kami ini ya Allah. Ya Allah, bangsa kami ini ya Allah. Perbaiki kehidupan kami semua ya Allah. Jauhkanlah kami dari bala bencana, dari mara bahaya, dari keburukan, dari kemaksiatan, dari kemudaratan, dari kejahatan ya Allah. Jauhkanlah sebagaimana Kau jauhkan barat dan timur ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ujian-ujian kami ya Allah. Tuntunlah, bimbinglah ya Allah. Ya Allah, ringankanlah ya Allah. Jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Hadirlah selalu bersama kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami di jalan yang lurus, di jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, Rabbana wa qadamtu ma asrartu ma aftartu ma alantu antal mu'awwal antal mu'akhiru wa la ilaha illa anta wa la alihi syai'in qadir. Ya Allah, kami hari ini khusus berkumpul ya Allah. Selain kami bersilaturahim ya Allah, berhalal bihalal ya Allah, tetapi ya Allah, gugurkanlah semua dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah, baik di antara sesama kami ya Allah, baik bersama rekan-rekan ya Allah, staf kami ya Allah, anak-anak buah kami, para pemimpin kami ya Allah. Gugurkanlah semua kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, gantilah semua itu dengan kebaikan-kebaikan ya Allah. Bukakanlah pintu langit-Mu dan turunkanlah berkah dan rahmat-Mu hari ini ya Allah. Satukanlah kami di dalam hati yang penuh dengan keberkahan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami saudara-saudara seperjuangan ya Allah, yang menegakkan al-haq ya Allah, yang menegakkan kebenaran atas nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah semua organisasi yang ada dalam profesi ini ya Allah, orang-orang yang soleh-solehah ya Allah, orang-orang yang selalu membawa kebermanfaatan bagi orang-orang yang banyak ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin,
Berikan pula kepada mereka, keluarganya ya Allah, anak cucunya ya Allah, semua mitra-mitranya ya Allah, kebaikan-kebaikan dari semua upaya-upaya mereka, keringat-keringat mereka, peluh-peluh mereka ya Allah. Ya Allah, kerja keras mereka ya Allah, jadikanlah semuanya menjadi amal ibadah dan kunci kendaraan mereka ke surga-Mu kelak ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi barakatil nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekian dari saya. Insyaallah kesalahan tentu datang dari saya, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya datang dari Allah. Saya Yusuf dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Yusuf. Kita kembalikan kepada dua